saya akan menggantungkan diri saya sepenuhnya kepada guru saya. Boleh kalau merasa yang bisa seperti itu. Kalau bagi saya menemukan guru yang sukses adalah guru yang membantu muridnya menemukan guru dalam dirinya. I have arrived, I am home, in the here and in the now. I have arrived, I am home, in the here and in the now. I am solid, I am free, I am solid, I am free, in the ultimate I dwell, in the ultimate I dwell. Tenang sekali, adem, tenang sekali. Kita menyapa dulu sahabat Dharma, para pendengar Budayana TV. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat sore Bante, apa kabar? Kabar baik sekali. Kabar baik sekali. Enggak dua kali Bante. Sekali cukup, karena dia ulang-ulang. Dengar suara Bante tadi, aduh tenang sekali. Pagi udah ngeliat Bante, udah sekian lama kita nggak ketemu Bante. Sepertinya kita terakhir ketemu sebelum pandemi Bante. Kayaknya ya. Kayaknya luar biasa lama sekali perpisahan dunia kita. Terima kasih Bante, Bante Nyana Badra, Bante Nyana Badra asli Indonesia. Asli. Produk Indonesia. Produk Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Bante telah hadir di podcast kita di Budayana TV di Net of Wisdom. Iya, Light Wisdom, luar biasa. Dan senang sekali juga ditemani juga salah satu teman kita, ini IO-nya ya, biasa Ibu Irma Gunawan. Selamat sore Ibu. Luar biasa. Kali ini ada narasumber kita yang dari luar negeri, tapi produk lokal. Produser kita yang luar biasa hebatnya. Bante udah lama ya di Indonesia ya. Ini kapan datang ke Indonesia katanya? Kapan ya? Awal bulan lalu. Sempat ke Jepang dulu 2 minggu. Sebelumnya di Thailand. Jalan-jalan dulu ke Bali. Terus ke Palembang, baru ke Jakarta. Ada. Kita terakhir ketemu juga pernah di Eropa ya. Di Prancis. Berarti sekarang di Thailand kan ya? Sekarang lebih sering di Thailand. Dulu lebih banyak di Eropa kan ya? Di Eropa, di Prancis ya. Udah luar biasa. Di Prancis sudah keliling-keliling benua ya? Keliling-keliling Eropa. Gimana Bante? Apa yang Bante cari? Kok bisa keliling-keliling dunia itu? Bante cari apa? Mencari kebahagiaan. Sebenarnya ya, saya rasa pengalaman ya. Pengalaman meditasi ya. Meditasi. Sampai ke luar negeri Bante nyari meditasi. Ya karena mengejar gurunya. Karena ahli meditasinya ada di sana. Gurunya di sana. Ya. Guru meditasi. Ya. Siapa Bante? Namanya Mendiang ya. Master Zen Thich Nhat Hanh. Meninggalnya kapan? Tahun lalu bulan Januari. Waduh, luar biasa. Berarti ini murid dari Master Zen Thich Nhat Hanh. Betul, separuh. Separuhnya? Separuhnya ya saya juga guru pertama ya yang menabiskan adalah Bante Dharma Wimala Mahathera, yang juga saya merasa sebagai, kalau dalam dunia monastik boleh dibilang orang yang melahirkan saya di dunia
keluarga ya, Keluarga. keluarga monastik ya. monastik ya. Oke. Karena saya ditabiskan oleh beliau di Wihara Ekayana Arama, Di Jakarta Barat. Jakarta Barat itu. Oh, oke oke. Ini Ibu Irma ya, kenal dengan Bante-nya? Kenalnya dulu pernah ikut Zoom Bante sih waktu tentang apa sih mindfulness gitu. Oh. Jadi terus terang baru sekarang ketemu langsung. Berkah luar biasa. Waduh. Bertemu guru Dharma ya. Iya iya. Nah makanya mungkin kalau boleh saya tanya nih Bante kayak kan Iya. Bante juga jauh-jauh nyari guru gitu ya. Iya. Nah sama seperti halnya saya juga apalagi umat awam ya kan di sini juga butuh guru. Nah kalau dari Bante sendiri kenapa mencari guru padahal kan mungkin buku-buku Dharma ajaran Buddha itu maksudnya udah jelasin semua nih gitu kan. Nah tapi ternyata sebagai monastik mau cari guru juga nih jauh-jauh. Nah itu kalau boleh tahu kenapa nih Bante? Sebetulnya ini suatu pertanyaan yang juga saya renungkan ya sejak lama dan bahkan sampai saat ini juga masih menjadi bahan renungan. Dalam waktu meditasi saya menemukan beberapa jawaban ya. Bukan cuman satu jawaban. Saya merasa guru itu seperti seorang ayah. Jadi ada suatu ketika saya merasa ketika saya melihat guru itu seperti seorang ayah. Bukan diskriminasi ya. Kenapa bukan ibu gitu ya? Oh itu nanti podcast selanjutnya. Ya, another half ya, setengah lagi kisahnya ya. Dan saya juga merasa karena sejak kecil saya sudah kehilangan ayah. Jadi mungkin sosok ayah ini menjadi seseorang yang sangat penting. Karena dia punya peran tersendiri ya. Dan saya menemukan seorang guru ya secara spiritual memberikan bimbingan, nasihat, panduan, bahkan dari caranya berbicara, caranya berjalan, itu adalah suatu transmisi dari seorang guru dan pada saat bersamaan mendapat respect di hati sebagai seorang ayah. Saya ingat di pepatah Tionghoa dia sebutkan 一日为师，终身为父. Bahkan hanya sehari saja dia menjadi guru. Hendaknya kita melihat dia adalah ayah kita untuk seumur hidup. Bahkan dia hanya menjadi guru sebentar saja. Tapi tentu saja ada guru-guru yang memberi pengaruh besar ya. Di dalam perjalanan kita barangkali banyak ya ketemu orang-orang. Tapi saya juga mau kasih tahu bahwa sebelum kita merasa seseorang bisa menjadi guru itu barangkali bermula dari persahabatan. Iya, sahabat. Tapi ada guru-guru yang sudah senior sekali ya. Barangkali ketika lihat aja kita sudah merasa ada suatu koneksi ya. Ada suatu perasaan ya yang chemistry gitu kali Bante ya. chemistry ya. Yang kadang-kadang susah dijelaskan lewat bahasa. Lalu yang kita kenal juga sosok guru Buddha. Guru Buddha dikenal oleh semua makhluk kita bilang. Guru Buddha Sakyamuni. Nah guru Buddha ini apa sih? Mungkin ada pesan-pesan tersendiri mengenai haruskah kita belajar kepada siapa? Haruskah kita belajar kemana? Sebagai arah kita harus kemana? Apakah guru Buddha ini punya pesan khusus kepada kita sebagai pengikut beliau? Ini Bante ada penjelasan tersendiri dari guru Buddha itu. Karena saya tahu Bante tidak hanya guru Master Zen tadi, saya juga ya sedikit tidak mengenal profil beliau. Jadi saya juga melihat foto Bante pernah ya bersama His Holiness Dalai Lama ya. Itu juga beliau yang luar biasa yang kita tahu. Bahkan Bante juga belajar guru-guru besar ini. Apakah mereka-mereka ini juga kita bisa melihat sosok guru Buddha di praktis mereka atau seperti apa Bante? Kalau boleh jujur, Buddha itu seseorang yang sangat jauh ya,
Karena sudah ribuan tahun terus ketersambungan dengan Buddha itu agak jauh bagi saya ya, secara pribadi ya. Dan bagaimana bisa tersambungkan dengan Buddha ya lewat guru. Mereka yang sudah berpengalaman ya, berkecimpung di dunia spiritual. Kemudian kalau jalan yang saya lewati ini adalah jalan monastik, ya, saya mau fokus pada dunia monastik kan, biku ya. Saya rasa sih dari situ ya. Dan memang saya menghabiskan beberapa tahun di India karena itu juga dalam proses untuk belajar dengan Yang Mulia ya, Dalai Lama. Cuma beliau ini juga sibuk, diundang kemana-mana ya, jadwalnya juga sibuk. Tapi syukurnya ketika saya tinggal di India dulu, beliau selalu meluangkan waktu untuk mengajar, memberikan bimbingan ya. Saya sekolah di sana sebetulnya juga, ada sekolah ya. Dan kalau setiap kali Yang Mulia Dalai Lama memberikan ceramah, kita selalu mendapatkan dispensasi untuk libur sekolah. Jadi contohnya 3 atau 4 hari kita bisa hadir ke Vihara Utama ya, naik bis lah ya, setengah jam. Kita bisa menerima nasihat langsung ya, walaupun ceramahnya selalu untuk banyak ya. Tapi bagusnya adalah beliau selalu memberikan nasihat kepada monastik ya, umat awam yang datang juga mendapat nasihat ya, dharma. Berarti juga bisa bahasa India juga? Apa bahasa Tibet dulu? India sedikit-sedikit ya. Bahasa Acah-acah ya. Bahasa Tibet juga tentu ya? Kalau atau Tibet ya, kalau bahasa Tibet waktu itu memang bisa ya. Cuman bahasa ini kalau lama sudah tidak dipakai banyak yang lupa. Kemarin ada ketemu ya, setelah 15 menit mulai ingat ini istilah-istilahnya muncul lagi. Mungkin sudah agak terkubur ya sedikit. Bahasa memang demikian ya. Kenapa bahasa Tibet? Karena banyak naskah ya, sutra atau sastra dalam bahasa Tibet. Dan saya merasakan ada suatu perbedaan yang sangat jauh membaca terjemahan dengan membaca langsung naskahnya dan bisa. Ada suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa, contohnya ketika membaca Sutra Hati ya, versi bahasa Tibet contohnya kan, wah ini, oh begini artinya. Karena kan kita belajar istilahnya ya, ketika istilahnya digabung-gabungkan, oh begini jadinya. Jadi menarik menurut saya. Kayak contohnya Tripitaka ya, kan juga banyak tersedia dalam bahasa Mandarin ya. Jadi saya sekarang mulai banyak belajar bahasa Mandarin ya. Biar ketika membaca sutra ya, atau Liam Keng ya, saya tuh mulai merasa nyambung. Dulu ketika saya baca Amito Ching tuh saya hanya baca fonetik. Walaupun saya bisa Mandarin tapi kurang ya. Kosakata saya masih kurang. Tapi sekarang ketika saya baca ulang ya, apalagi bacanya pelan-pelan ya, wah ini jadi ngerti gitu. Jadi ada manfaat sangat besar sekali. Cuman ini kan kemampuan pribadi ya. Tetap saya merasa perlu ada seseorang yang menunjukkan mana gitu. Kalau enggak kita bisa menghabiskan waktu lama sekali muter-muter ya. Harus sabar jadinya. Tapi bukan berarti kita selalu mengandalkan guru ya. Kadang-kadang orang pikir, oh ini guru ini seperti sesuatu yang kita gantungkan diri kepada mereka ya. Jadi saya banyak merenungkan tentang belajar, kemudian tuntunan atau panduan dari seseorang ya. Contoh guru pertama saya ketika saya mendapatkan penabisan ya, Bante Dharma Vimala Mahatera. Malah ketika hari penabisan beliau bilang, saya ini tidak bisa mengajar Anda terlalu banyak. Jadi saya jadi heran, saya pikir saya menjadi murid karena saya mau belajar dari
guru yang saya anggap merasa berkompeten ini. Tapi kalimat pembuka setelah penabisan adalah saya tidak bisa mengajar Anda terlalu banyak katanya. Bukan berarti beliau ini tidak ada yang bisa diajarkan. Awalnya mungkin masih baru, jadi bingung saya dengan kalimat itu. Pelan-pelan saya mulai melihat yang diajarkan itu tidak selalu harus dari ucapannya. Bagaimana beliau makan itu jadi ajaran. Jadi ajaran ya. Bagaimana beliau membuka pintu aja menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau kita sebagai murid siap untuk mau belajar ya. Dulu kan mungkin berpikir ya, saya ini orang yang sangat mengejar skolastik ya, mengejar kecendekiawanan ya. Dan saya merasa Bante Wim ini seorang yang cendekia yang luar biasa. Tapi justru cara mengajarnya itu apa ya, lebih membumi ya. Dan lebih banyak lewat bagaimana cara hidupnya. Jam beliau tidur, jam bangun pagi, itu sederhana. Tiap kali berpikir beliau ini bangun pagi sekali, ya kita ini malu, bangunnya agak siang gitu kan. Itu aja sudah menjadi pelajaran yang sangat luar biasa kalau mau kita lihat baik-baik. Berarti Bante ini guru pertama pentabisnya? Ya pentabis. Samanera ya? Ya Samanera. Umur berapa Bante? Itu ya. Menjadi Samanera memakai jubah ini? 28. 28 tahun. 28 tahun. Ya. Wah, udah masa-masa masa-masa menikah seharusnya. Tapi enggak juga Bante, kalau umur 20 udah banyak yang menikah. Oh iya ya. Oke. Oh, saya malah nggak tahu ya. Lewat. Jadi, ini ada Bantenya nih. Berarti umur belajar dari ditabis oleh Bante Dharma Wimala, kemudian bertemu dengan guru His Holiness Dalai Lama, lalu ke Eropa belajar dengan Master Zen ya. Master Sebetulnya Zen saya setelah ditabiskan saya minta izin sebetulnya. Suhu saya mau mendalami tradisi Vajrayana ya. Jadi ke India. Beliau ini orang yang sangat terbuka. Jadi dia bilang silakan. Kamu punya waktu 10 tahun katanya. Dikasih jatah. Kamu boleh dikasih jatah 10 tahun untuk belajar di luar ya. Tapi belajar yang serius dan yang benar. Yang membuat Bante mau mencari guru lain itu apa, Bante? Sebetulnya bukan mencari guru lain ya. Guru itu lebih bersifat pribadi ya, relasi. Nah proses masing-masing guru itu punya posisinya di hati. Jadi nggak bisa dibandingkan. Lalu juga bukan urusan cari-mencari. Karena ada Bante Wim juga pernah bilang ke saya ya, agama Buddha Indonesia itu perlu lebih kaya. Dan memang agama Buddha saat ini memang beraneka ya. Cuman hebatnya kita bisa tetap tunggal ika ya. Jadi ada apa ya, tradisi khusus tertentu yang Indonesia masih belum mumpuni ya. Walaupun sekarang perkembangannya cukup bagus ya. Tapi 15 tahun lalu kan perkembangan agama Indonesia kan masih mulai berkembang ya. Jadi kita juga banyak yang mungkin ke Taiwan, ke Thailand, atau ke India, atau kemana belajar ya. Tapi menarik dari agama Buddha Indonesia karena kita semua tahu ya. Jadi kita pernah tahu juga His Holiness Dalai Lama ke Indonesia juga kan ya. Oh ya itu udah tahun 80-an. Zen Master Thich Nhat Hanh juga ke Indonesia ya. Dan ya seorang biku besar juga Narada Mahathera ke Indonesia. Apa yang menarik Bante dengan agama Buddha Indonesia ini? Dan ya saya juga mengikuti waktu itu ya, pernah Zen Master juga waktu di Borobudur ya. Borobudur di situ. Nah, ada kayak menarik tentang agama Buddha Indonesia ini Bante? Saya sih banyak mendengar orang selalu bicara agama Buddha Indonesia. Lalu mereka percaya bahwa dulu Indonesia adalah kerajaan Buddhis yang berpengaruh ya.
di wilayah Nusantara ini. Memang ada bagus ya kita menggali sesuatu yang ada di zaman dahulu, dan menurut saya apa yang ada di zaman dahulu perlu kita gali, tapi nggak selalu harus kembali ke zaman dahulu. Karena saya punya suatu keyakinan bahwa change or die. Kalau tidak berubah ya mati. Agama Buddha Indonesia zaman dahulu ya menurut saya adalah cocok untuk zaman dahulu. Tapi banyak sekali kearifan lokal agama Buddha yang barangkali bisa kita gali, kemudian kita perbaharui untuk manusia zaman sekarang. Jadi bangunlah. Jangan terbayang-bayang oleh sesuatu yang sudah lama, yang sebetulnya bisa memberikan arahan, tapi bukanlah kembali ke masa lalu. Manusia zaman sekarang sudah beda. Jadi menggunakan kearifan esensi zaman dahulu untuk sesuatu yang lebih baru di zaman sekarang. Tapi esensinya tidak hilang. Enggak, kita justru menggunakan esensi zaman dahulu. Tapi bungkusnya udah perlu menggunakan bungkus yang baru, yang berbeda. Isinya tetap sama. Isinya sama, yaitu samasati. Yaitu right mindfulness ya. Orang bicarakan mindfulness sekarang. Iya, waduh itu. Tapi menurut saya itu masih kurang gitu ya. Mindfulness saja sudah bagus. Tapi kalau nggak ada samanya ya. Sati kan mindfulness ya. Tapi kalau nggak ada yang tepatnya ya, sama sati, right mindfulness. Saya rasa kita harus bergerak ke sana. Jangan berputar-putar bolak-balik di mindfulness. Apalagi sekarang mindfulness kayak kacang dijual di mana-mana. Banyak banget banget. Iya. Sudah ya itu urusan mereka lah ya. Yang bagian-bagian yang komersial kah? Ya memang ada. Ya. Tapi ada manfaatnya juga loh mereka komersial ya. Karena ada yang merasa harus bayar berjuta-juta untuk ikut retreat, ikut program mindfulness ya. Mereka bisa juga serius itu mendapatkan manfaat. Malah yang gratis-gratis nggak serius. Sekarang kita kan bicara quality ya, kualitasnya yang bagaimana, yang ngajar bagaimana. Tapi biasanya kalau bayar mahal-mahal kan banyak yang sudah percaya bahwa itu udah certified gitu ya. Certified ya. Berapa banyak sertifikatnya ya. Kalau saya nggak punya sertifikat. Tapi murid langsung the father of Zen-nya. The father of mindfulness. The father of mindfulness, Master Zen Thich Nhat Hanh. Tapi saya rasa juga nggak selalu harus menggunakan nama beliau ya. Okay. Kita harus menunjukkan quality ya, kualitasnya. Bukan cuman nama besar beliau ya. Nama besar beliau ini di mana-mana, di Eropa, Amerika, di Indonesia ya. Saya sih kalau nggak ditanya saya nggak pernah menyebutkan demikian. Guru mindfulness gitu. Iya. Enggak lah. Buat apa? Buat ngenakut-nakutin orang aja. Kalau nggak perlu ya jangan. Kalau nggak perlu disebut itu. Hanya untuk keperluan khusus saja lah ya. Karena harus low profile yang begitu-begitu ya. Tapi di dunia barat itu udah menjadi satu praktek yang menarik kan ya. Iya, Lama di Perancis kan nanti. Ya, Perancis, Amerika ya, bahkan Universitas Massachusetts ya di Amerika juga bahkan menjadikan suatu program sertifikasi ya. Dan ketika saya baca jurnal ya, artikel banyak yang merasa itu pintu yang sangat bagus buat mereka yang non Buddhis. Mereka kan tidak pernah merasa sebagai Buddhis dan mereka juga merasa nggak perlu menjadi Buddhis. Tapi teknik yang ditawarkan ya banyak menggunakan sumber-sumber dari agama Buddha ya, sutra yang Mahayana atau Sutta Pali ya. Mereka menggunakan dasarnya, kemudian mungkin di packaging ulang ya,
yang mereka bilang lebih sekuler ya. Kadang-kadang memang perlu, karena banyak orang terjebak pada agama. Jadi ketika dibilang agama ya alergi mereka. Begitu. Jadi kadang ada objeknya yang harus dikeluarkan. Yang penting mereka mendapatkan manfaat dulu ya. Nah setelah dapatkan manfaat dari meditasi, ya mereka mulai pelajari semua teori-teori agama Buddha dia pelajari. Tapi mungkin juga nggak nanti kalau orang Barat itu tertarik belajar Buddhis, melihat sosok gurunya juga ya, atau tokoh yang mengajarkan ini sehingga mereka tertarik gitu. Kalau menurut saya sih, saya juga melihat ya ada tokoh-tokoh yang berpengaruh sehingga mereka ikut. Tapi sebagian besar juga dia melihat apa yang diajarkan. Ada tokoh yang bermasalah ya, kontroversial, tapi banyak juga pengikutnya. Ya. Itu suatu yang menarik lah ya. Tapi kita juga tidak pernah bisa terlepas dari kasus-kasus yang agak sensitif ya, antara urusan guru dan murid ya. Banyak sekali ya. Nggak usah saya sebut lah ya. Anda bisa cari tahu sendiri ya. Jadi memang ada komplikasinya di sana antara urusan guru dan murid. Tapi mungkin Bante bisa share kalau kita mau dapat guru yang baik, apa tipsnya gitu kan, atau apa yang harus diperhatikan, atau memang harus kayak tadi Bante bilang bersahabat dulu baru dapat chemistry gitu. Kalau melihat relasi apa ya, hubungan saya sama guru penabi saya ya, Bante Dharma Wimala, saya merasa karena saya bertemu beliau berkali-kali di program di kampus ya, saya heran ini ada Bante yang sering datang ya, diundang ke kampus, kayak komitmennya tinggi sekali datang untuk acara keluarga mahasiswa Buddhis ya. Dulu saya di Unpad ya, dan beliau ini adalah alumni juga di Universitas Pajajaran di Bandung, dan boleh dibilang saya sangat terpengaruh oleh semangatnya yang luar biasa datang gitu. Walaupun kadang-kadang grup kita itu cuma 30 orang. Beliau jauh-jauh datang dari mana ya. Tidak kita jemput ya, maklum ya mahasiswa agak kurang ya kalau dana ya. Datang sendiri, bawa beberapa biku senior ya, urusan PPD apa. Kita kadang-kadang malu. Seharusnya kan kita ngundang pembicara ya kita aturkan dong transportasi atau apa. Ini mahasiswa zaman itu masih agak kurang ya. Jadi kejadiannya nggak cuma sekali dua kali ya, berkali-kali. Yang akhirnya juga ketika sampai sekarang ya, kalau mahasiswa alma mater saya ya, kalau ngundang saya juga nggak diaturin transportasi, nggak pernah ngoceh saya. Nggak dikasih angpau, nggak perlu. Ya, karena saya tahu, saya datang ke sini itu tulus untuk mendukung acara keluarga mahasiswa ya, karena mungkin ada relasi karena alma mater ya. Dan hasilnya sih saya happy sekali ya, walaupun harus rempong gitu kan, ya nggak apa-apa. Jadi apa? Jadi suatu kesempatan. Dan saya merasa ini salah satu hal yang secara tidak sengaja saya mendapatkan warisan dari Bante Wim. Secara pribadi ya. Warisan. Ya, warisan sikap yang nggak bisa dibeli di supermarket. Oke. Tapi ini menarik Bante. Saya ingin bertanya Bante. Dari tadi Bante udah cari guru nih. Cari guru ke India, cari guru di Eropa, udah di Indonesia. Saya ingin ketemu Bante, pengen bertanya juga. Kebetulan kemarin saya juga beli buku Bante. Wah ini penulisnya Jana Badra. Wah ini bukunya, ini setahu saya nih Bante. Ini Bante ini kayaknya di luar negeri, udah banyak ketemu guru-guru. Tapi lalu menulis sebuah buku kok tidak menyebutkan guru-guru itu, malah guru dalam dirimu. Lalu Bante dapat apa? Sudah banyak cari guru-guru tadi, kok bisa membuat insight seperti itu? Maksudnya insight Bante itu, tolong jelaskan Bante. Supaya saya sih sudah bacanya tapi
belum habis. Belum habis. Belum habis dibaca. Nanti baca sampai habis Anda tahu. Kita baca Bu Irma ya. Gimana Bante? Bisa insight buku itu? Sebetulnya bukunya sudah lama saya tulis. Lalu karena ketidakpuasan pribadi ya, akhirnya saya peti eskan naskah itu. Lalu saya revisi sedikit-sedikit, lalu taruh aja di sana. Tidak digubris ya. Dan itu semua berdasarkan pengalaman lebih personal lah ya, pengalaman pribadi. Lalu semua itu berasal dari interaksi saya ya dengan guru, berinteraksi dengan Master Zen ya, Thich Nhat Hanh, atau yang biasa kita sapa dengan nama Thai ya. Thai itu artinya Bante dalam bahasa Vietnam itu. Dan itu sesuatu yang saya rasa lebih ketika orang bisa juga merasakan apa yang saya rasakan, nah itulah rasanya. Dan untuk menginspirasi orang. Memang sih saya tahu ada banyak masalah ya antara guru dan murid, ya kecewa lah dan sebagainya. Kalau saya sih merasa saya agak beruntung ya bertemu dengan guru penabi saya yang pertama. Dan yang membukakan pintu saya ketemu dengan Master Zen Thich Nhat Hanh atau Thai ya, itu justru Bante Wim sendiri gitu. Waktu itu saya lagi di India, lagi seru-serunya belajar bahasa Tibet. Saat itu email sudah ada ya, beliau cuma kirim email. Anda pulang ke Indonesia, lalu kita ke Hanoi untuk retreat katanya. Ketemu dengan Master Zen ini, ya ketemu Thai. Waktu itu saya baru baca sedikit tentang Thai ya. Tidak terlalu interest lah ya, karena isinya meditasi semua. Saya kan lebih suka bahan-bahan yang tinggi-tinggi ya, di langit gitu. Tapi karena dikirim email begitu ya sudah. Murid kan harus nurut dong, jangan membangkang. Ya saya balik. Ya, bersama beliau ya kita ke Hanoi bertemu dengan Master Zen Thich Nhat Hanh. Lalu kita juga cukup beruntung karena bisa ada audiensi private ya bertemu beliau. Dan Bante Wim malah bertanya sesuatu yang sangat penting, kalau kita mau mengembangkan agama Buddha di Indonesia, bagaimana cara baiknya? Beliau bilang, Plum Village bisa bantu. Kita punya pintu Dharma katanya. Dan Anda harus kirim orang ke sana untuk latihan. Ya benar, untuk meminum dari sumbernya ya Anda harus kirim orang ke sana untuk minum langsung. Ya, bukan menduga-duga apa itu. Saya mendengar kalimat itu berdebar-debar ya. Apakah saya yang dimaksud ya? Karena saya duduk di sana mendengarnya seperti itu. Kirim novice ya, kirim samanera ke sana untuk latihan. Nanti bisa pulang ke Indonesia, bisa membantu. Ya akhirnya sadar diri saya. Ya udahlah, saya lepaskan apa yang sedang saya pelajari ya. Di India saya ke Perancis ya untuk ini. Tapi awalnya saya cuma mau 3 bulan aja. Testing dulu ya. Ya 3 bulan dulu ya. 3 bulan biasanya mereka wasa ya. Cuman wasanya di bulan November ya. Di musim dingin ya. Kalau Asia kan dia musim panas ya, atau musim hujan ya. Di sana dia musim dingin. Setelah 3 bulan saya bilang, oh kayaknya nih menarik ini, saya mau pelajari lebih dalam ya. Jadi saya merasa 2 guru ini adalah orang yang sangat berpengaruh bagi saya ya. Bukan berarti yang Mulia Dalai Lama ini tidak berpengaruh. Tapi saya merasa ada tempat-tempat khusus untuk beliau-beliau yang saya merasa berhutang budi menerima nektar ya, menerima ajaran-ajaran Dhamma. Dan seperti saya bilang tadi, ada guru-guru yang dia mengajar nggak selalu bicara, dia
tidak berbicara juga bisa membabarkan dharma. Lewat senyum aja kita bisa belajar, wah senyumnya tulus ya, saya juga mau. Ya, jangan senyum palsu dengan 1001 agenda di baliknya ya. Saya rasa sih itu. Jadi sudah menemukan guru sekarang. Dan saya malah suatu hari saya di toilet ya. Ketika di toilet ada satu tempelan gitu ya. Tempelan di situ disebutkan seorang guru yang sejati adalah dia yang membantu Anda menemukan guru dalam dirimu. Barangkali kita selalu pikir saya akan menggantungkan diri saya sepenuhnya kepada guru saya. Boleh kalau merasa yang bisa seperti itu. Kalau bagi saya menemukan guru yang sukses adalah guru yang membantu muridnya menemukan guru dalam dirinya. Menurut saya guru itu akan gagal kalau dia membuat muridnya itu selalu bergantung kepada dia. Berarti dia gagal mendewasakan muridnya. Dan suatu saat nanti dia akan, murid tadi harus menjadi guru orang lain. Dan dia harus meneruskan warisan ini. Bukan buat orang lain, buat murid-muridnya, melekat pada dirinya, bergantung pada dirinya sepenuhnya. Ya memang tugas guru ya memberikan bimbingan ya. Tapi untuk mematangkan mereka. Bukan memanfaatkan mereka, bukan membuat mereka menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada guru. Dan untuk sampai kepada kesimpulan pribadi saya seperti itu butuh perjalanan yang panjang sekali. Dan sebetulnya saya juga sangat terinspirasi oleh salah satu kisah di Awatamsaka Sutra ya, bab keberapa itu, 8 atau 9. Ada kisah Sudana yang bertemu dengan banyak guru itu ya. Ada itu di Candi Borobudur ya. Para ahli relief ya. Pasti juga pernah baca. Dan saya heran. Wah ini banyak sekali ya. Dan di dalam kebingungan dia menemukan jalan lurusnya. Kalau jalan kita lurus-lurus saja ya terlalu enak kali ya. Tidak ada tantangan, tidak ada kemajuan justru datang dari jalan yang berkelok-kelok itu tadi. Seorang supir akan mahir ketika dia menyupir di jalan yang berlubang. Saya kalau bawa mobil jalan tol tuh ngantuk banget. Lurus terus ngantuk, bisa bahaya. Tapi kalau belok-belok seru banget. Tapi mungkin Banting kalau saya simak dari perjalanan Banting kan sepertinya berjodoh dengan guru-guru yang luar biasa terus. Iya. Nah, gimana kalau banyak orang yang seringkali nggak dapet nih kesempatan seperti itu gitu kan. Sedangkan dia mau belajar, dia butuh panutan lah ya, kayak tadi kan Banting bilang guru itu ibarat seorang ayah gitu kan. Nah, bagi orang yang nggak beruntung Bante gitu kan, misalnya nggak ketemu sosok itu, menurut Bante apa yang harus dilakukan gitu? Ibaratnya kan dia jadi buta gitu kan, mau ngapain nih? Karena dia nggak ketemu guru yang pas gitu. Mungkin dengan segala ketidakberuntungannya kah, atau karena dia memang terlalu banyak kriteria menjadi guru gitu. Iya. Mungkin Bante Standarnya terlalu tinggi. Ya? Kalau ada sosok seorang sih memang sangat memberi peran yang cukup besar ya. Tapi kalau misalnya belum matang waktunya untuk mendapatkan sosok guru seperti itu ya Anda tidak usah terlalu ngeyel gitu. Tidak usah ngoyo orang namanya. Tidak usah terlalu memaksakan diri. Karena agama Buddha berbicara kalau kondisinya matang guru akan muncul ya. Kalau murid siap ya guru akan muncul ya. Tapi ketika muridnya sudah benar-benar siap ya gurunya menghilang. Karena tugas guru itu mematangkan muridnya. Ya kan? Jadi kalau Anda masih belum bertemu ya masih banyak hal yang bisa Anda kerjakan, Anda praktekkan ya. Setelah mendapatkan guru yang sosok ya.
saya juga menemukan guru-guru lain, ya. Danau yang indah itu juga bisa menjadi guru saya. Hujan yang turun itu tiba-tiba seperti seorang guru yang membabarkan dharma kepada saya. Melihat gunung yang tinggi, ya, itu juga seolah ada seorang guru yang menyampaikan indahnya gunung ini. Barusan ke Jepang, ya, Gunung Fuji, ya. Jadi ada banyak guru di sekitar yang mengajarkan kita. Kalau kita siap, itu semua bisa jadi guru. Bahkan seekor anjing yang begitu playful, ya, playfulnya sangat ceria aja, saya wah ini luar biasa nih, ya. Bisa seperti itu. Dan kalau waktunya cocok, ya nanti semoga Anda bisa bertemu dengan sosok guru seperti itu, ya. Tapi kalau belum bertemu juga, masih banyak sahabat-sahabat yang Anda bisa menerima apa ya, sharing, ya, pengalaman atau dharma. Nggak selalu harus dari seorang guru yang Anda kasih label sebagai guru. Guru yang mengajar. Ya, guru yang mengajar, ya. Ibu Irma sudah ada guru, sudah menemukan guru? Ini sangat dalam sih dari Bante. Saya aja sampai Coba kita dangkalkan sedikit, ya. Jadi sosok guru itu kan orang selalu ngebayangin seorang guru yang mungkin berkarisma dan macam. Tapi kalau dari yang Bante sampaikan, ternyata kalau mencari guru itu nggak harus mencari seorang figur manusia, tapi dari apa yang kita jumpai itu bisa jadi guru kita juga, gitu kan ya Bante, ya. Benar nggak Bante? Jangan terlalu melekat untuk mencari guru yang sosok itu yang mengajar itu. Iya. Karena memang rata-rata, apalagi kalau umat Buddha di Indonesia itu memang lebih banyak mengandalkan guru sih Bante. Memang itu hal yang wajar, tapi itu tadi nggak mudah untuk memberi pengertian bahwa kalau mencari guru yang ideal itu susah-susah gampang gitu kan. Ya kan, ternyata seperti yang Bante bilang, sosok guru itu nggak harus dibayangin harus guru yang sosok manusia yang berkarisma, terus yang kayaknya sempurna banget gitu. Iya. Jangan bermimpi mungkin di siang bolong. Karena kita bisa terjebak Bante. Iya. Seperti, ya, kalau saya boleh jujur, ya, guru yang saya merasa sangat cocok sama saya, contohnya Bante Wim, ya. Saya juga ada berkali-kali, ya, kecewa, ada. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana saya mengatasi kekecewaan itu? Bagaimana saya kontemplasi? Bagaimana saya lihat? Ya. Apa akarnya saya bisa demikian? Bahkan seorang guru meditasi yang sangat hebat sekalipun, ya, seperti Thai, saya juga pernah merasa kecewa. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya mengatasi kekecewaan tersebut? Itu lebih penting. Itu yang sebetulnya memberikan pelajaran saya sangat besar. Bukan berarti, wah, ada orang, ya, kecewa sekali langsung, mungkin sakit hati terus menghilang, ya, atau bahkan melakukan sesuatu yang agak negatif juga ada kan. Karena kecewa dengan guru itu. Betul, ya. Tapi saya jadi ingat satu hal Bante. Tapi saya sebelumnya mohon maaf dulu ya Bante. Ya, dimaafkan langsung. Saya lupa, pokoknya pernah ada satu acara waktu kayaknya waktu itu Bante baru-baru datang ke Indo. Saya lupa itu acara apa gitu kan. Saya waktu itu berpikir kalau Bante yang mindfulness itu nggak mungkin bisa marah gitu. Tapi waktu itu Bante sempat mukanya tuh kayak bad mood gitu. Oh ya? Sebetulnya Bante bisa bad mood juga. Okay. Itu menunjukkan saya sangat manusiawi. Iya, saya awal sempat, ternyata kalau praktik mindfulness nggak terlalu perfect gitu kan. Saya pikir, tapi itu jadi satu renungan tersendiri sudah sama Bante. Ternyata bahkan seorang guru pun tetap ada manusiawinya ataupun kekurangannya gitu. Tapi dari situ kita belajar gitu. Jadi waktu itu dalam bayangan saya kalau anggota sangha monastik tuh pokoknya harus di depan secara kulit lah ya, harus kelihatan sempurna banget gitu. Tapi di situ saya melihat Bante pada saat itu, jadi berpikir ternyata tetap
manusiawi lah gitu kan, nggak sampai gimana banget. Jadi ini mohon maaf ya Bante, tapi jadi belajar gitu dari situ. Tapi ada satu poin yang perlu kita lihat adalah kalau kita cukup lama bersama guru ini, kita tahu ada waktu-waktu tertentu kita kecewa ada ya, atau bahkan melihat beliau marah, ya. Tapi di antara semua itu, ya, sepanjang itu, kalau kita betul-betul mau fair untuk melihat seberapa banyak kasih sayang, ya, meta karuna yang beliau pancarkan, kesabaran yang beliau pancarkan begitu banyak. Kenapa harus kita fokus pada satu kali marah itu yang cuma 10 menit, lalu membuat hati kita hancur berantakan? Itu kan bodoh namanya menurut saya ya. Maaf ya. Jangan bodoh lah ya, bodohnya nanti di-cut aja. Maksudnya kurang bijaksana kalau hanya fokus pada satu titik itu saja, sedangkan Anda mengabaikan seberapa banyak kualitas baik dari guru tersebut. Ya. Saya ada kok, tapi saya berhasil mengatasi ketika saya memikirkan hal lain. Oh, ini kebaikan guru ini ya. Wah, luar biasa. Healing. Nah ini healing benaran, bukan healing-healingan. Healing nanti. Iya, karena kan sakit hati kan. Iya. Sekarang healingnya harus ke mana gitu kan? Healing ke Bali. Nggak tahu saya. Jadi ini perlu juga kita lihat proporsional. Dan kalau Anda ketemu satu Bante yang marah, terus Anda langsung memberi kesimpulan ini Bante tukang marah. Benar, tapi baru sedikit benarnya. Tapi cuman sedikit benar ini kita langsung memberi kesimpulan secara keseluruhan ini Bante tukang marah. Karena mungkin kita nggak gitu kenal ya Bante. Betul. Kalau sering ketemu ada sisi lain ternyata yang lebih banyak. Sebenarnya beliau lebih dominan kasih sayang atau apa gitu. Cuman karena jarang ketemu aja gitu, kayak saya jarang ketemu Bante gitu, begitu ngeliat sekali. Ya langsung simpen ya. Langsung. Tapi sekarang deh enggak Bante. Udah sering ketemu ya, karena udah sering ketemu. Dan sama ini Bante, saya mau tahu juga kan, Bante ini kalau boleh dibilang belajar segala apa Tradisi, ya, tradisi. Iya. Nah itu kenapa gitu Bante? Maksudnya apa ada satu ketidakpuasan metode atau ada pencarian apa gitu? Hobi aja ya dulu ya. Pengen tahu gitu ya, bukan kepo ya, beda ya. Cuman saya merasa semua aliran itu adalah satu kesatuan. Jadi dengan, kalau dulu sih istilah saya sih window shopping duluan ya, shopping dulu ke sana sini ya. Ada beberapa yang saya merasa, oh ini perlu diperdalam nih, saya mau cari tahu dulu. Jadi saya pernah sekali pertama tabis ya, saya pakai jubah yang orange ya. Kemudian tabis lagi di India pakai jubah marun ya. Terus tabis lagi di Plum Village ya, ganti coklat ya. Ada teman saya, Bante ini fashion kali ya. Berapa tahun kali ganti jubah katanya. Ini fashion show atau apa katanya. Wah benar juga saya bilang. Tapi memang coklat ini memang yang paling lama lah ya. Jadi pilihan terakhir? Belum tentu. Nggak ada yang terakhir kayaknya. Apalah artinya? Warna jubah ya. Jubah ya, warna ya. Jadi justru memunculkan respect yang besar terhadap semua aliran. Jadi saya mau di mana aja sebetulnya. Anda lihat saya secara luar mungkin Mahayana ya. Tapi isi dalamnya ada, saya maaf ya, saya ada elemen-elemen Theravada. Ya. Saya juga punya elemen Vajrayana dalam diri saya. Jadi saya bukanlah cuman jubah saya saja. Saya rasa itu pesan yang penting buat semua. Jadi jangan terlalu mengagungkan, terobsesi oleh satu aliran. Tapi tetap Anda mendapat respect bahwa Anda mau memilih satu. Boleh. Dan sampai saat ini kalau saya bilang saya Theravada, yes benar. Kalau Anda bilang saya Vajrayana, yes benar. Kalau saya Mahayana, Zen, yes benar, saya juga benar. Jadi orang Indonesia bilang gado-gado kali ya. Tapi ada sekarang malah
zaman dahulu orang bilang sinkretisme lah apa ya. Kalau gitu saya merasa justru agama Buddha berkembang di tempat masing-masing. Dan kita malah setelah belajar tradisi sana sini kita mengapresiasi semuanya. Walaupun secara pribadi saya punya latihan tertentu ya. Saya punya latihan ini. Tapi ketika bergabung ke komunitas Theravada, saya tidak merasa kiku gitu, tidak merasa kaku. Ketika gabung ke Mahayana, saya santai. Ya. Ketika berada di Vajrayana, saya juga easy gitu. Ya. Dan saya merasa nyaman di semua itu. Nyamannya itu ya. Bu Irma, kita kayaknya butuh 1 jam lagi ya. Kalau ngobrol gini kayaknya nyaman, santai. Coba kalau kita dengerin ceramahnya Bante, lama banget kayaknya ini Bante 1 jam nggak bisa habis gitu ya. Jadi mungkin kita butuh next jadwal ya untuk Bante Nyana Badra, karena sebentar lagi lusa Bante harus balik ke Thailand ya. Tapi saya nggak ragu sama Bante Nyana Badra, nggak ragu. Tadi makanya hobi belajar dia bilang kan, hobi belajar Bante bilang. Sekarang malas belajar. Hobi belajar, makanya sekarang S3-nya udah mau selesai. Ini calon doktoral. S3 yang Thailand ini apa? Jadi Buddhist Studies ya, Buddhist PhD. study di Mahachulalongkorn ya. Ya, Mahachulalongkorn Raja Widyalaya University. Lengkap. Di Thailand. Thailand ya. Jadi maka hobi belajar. jadi bahasa yang Bante kuasain banyak ya. Enggak lah, cuma beberapa Banyak aja. loh. Tibet tadi kan India. Iya. Tibet. Yang fasih itu, Prancis. yang paling fasih tetap bahasa Indonesia. Mandarin. Mandarin ya lancar, Inggris kan- lancar. Oh ya Inggris. Vietnam juga lancar sekarang. Vietnam lancar. 7 bahasa itu. 7 bahasa. Sunda. Sunda kasar lah, jangan malu Sunda. itu. Jawa bisa. Sunda mahasiswa itu dulu. Ya. Sunda bisa, waduh. Ya gelar doktoral dengan kenapa nggak jurusan bahasa Bante doktornya? Dulu saya sempat mau jurusan bahasa, tapi nggak dikasih. Tapi cepet banget ya, apa karena kemampuan meditasi ya, cepet nangkep Enggak lah. bahasa itu Bante. Ada beberapa orang bilang karena memang otaknya itu bisa menyerap bahasa lebih cepat. Lebih gitu. cepat. Ya. Jadi India, Tibet, Prancis. Prancis, Wah, Sekarang jangan Thailand. jangan dihitung itu. Jerman juga bisa kan? Jerman bisa. Iya, sedikit-sedikit. Waduh. Cuman ini sedikit-sedikit saja. Oke, baik, Tapi yang Bante. bahasa yang betul-betul dikuasai ya cuma beberapa lah, 4 atau 5 adalah. Sudah sejam Yang, lebih. ya, Kayaknya butuh Bante. Kita butuh 1 jam lagi. Besok mungkin. ya. Mungkin Bante boleh closing statement atau mungkin ada ajaran rahasianya. Ajaran rahasia untuk para penonton, para subscriber Budayana TV. Oh, kalau Wild Wisdom. dibilang di sini nanti nggak jadi rahasia lagi. Wah, gitu. Pamungkasnya. Atau simak di buku Bante. Oh, gitu. Nanti Oh, ya. bisa coba beli di Karania. Judulnya Guru Dalam Dirimu. Oke. Boleh ya teman-teman. Selamat membaca. Ini buku yang kedua. Kedua Bante. ya. Yang kedua. Luar biasa. Buku yang kedua, akan ada ketiga lagi Bante. Kita lihat nanti. Silakan Bante untuk Ya. ajaran terakhirnya. Ya sungguh beruntung kalau kita bisa bertemu guru yang kita merasa klop ya, cocok dan merasa banyak kita bisa belajar dari sana. Dan Anda juga tidak perlu takut ya. Apakah harus 1 gurunya, 2 atau 3? Kemudian kalau misalnya guru demikian belum muncul, Anda juga banyak bisa belajar dari sahabat-sahabat Dharma. Bahkan dari lingkungan, dari kejadian alam, itu juga bisa menjadi guru Anda. Dan setiap saat kita bisa belajar dari mereka. Bahkan dari pohon, ya, kita juga bisa belajar sesuatu yang sangat indah. Dan ketika seorang murid sudah siap, maka guru akan muncul.
Dan ketika muridnya sudah benar-benar siap, gurunya akan menghilang. Dan Anda jangan terlalu melekat, karena guru itu telah sukses mendidik Anda menemukan guru dalam dirimu. Dan selanjutnya tugas kita untuk membantu orang lain juga menemukan guru dalam dirinya. Sadu. Sudah puas Bu Irma? Oke, nanti tim ya, nanti 1 jam lagi besok kita cari jalan bantainya. Lusa bantainya udah mau ke Thailand ya. Oke, terima kasih Bante, teman-teman ya, para penonton Budaya TV di acara Light Wisdom. Senang sekali Bante, acara ini penuh dengan kehangatan, kesejukan. Kita menjadi insight, mudah-mudahan kita bisa menemukan guru yang sejati. Ternyata guru ada di dalam dirimu, berarti akan ada guru dalam diri saya Bante ya. Saya akan cari guru itu. Terima kasih Bante, selamat sore. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.